Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Ibu Desri. Apa kabarnya nih sore ini Bu Rizka? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga Bu Desri? Alhamdulillah saya sehat, saya bahagia. Senang Hmm, bertemu Bu Desri. sama, saya juga senang nih bertemu dengan Bu Rizka yang selalu tersenyum ya. Bu Rizka, terima kasih sudah meluangkan waktunya sore ini ya. Kita akan berbincang-bincang nih sore ini lebih kurang selama 15 menit ke depan. Apa nih yang mau kita bahas sore ini Bu Rizka? Oke, Bu Desri, ini saya lagi mengalami dilema nih. Saya ini kan guru kelas 1 ya Bu Desri. Di mana guru kelas 1 ini merupakan gerbang utama nih untuk transisi dari PAUD ke SD. Terus saya merasa banyak sekali penyesuaian-penyesuaian belajar dari titik berangkat anak yang berbeda-beda itu Bu Desri. Untuk itu kan saya melakukan asesmen awal yang berbasis kesiapan belajar, kemudian minat belajar, juga profil belajar murid-murid saya. Nah, pada asesmen awal kesiapan belajar ini, saya mendapati bahwa murid saya ini hampir 60% itu belum berkembang Bu Desri, yaitu kemampuan membaca dan menulis permulaan. Bahkan membaca belum mengenal huruf dan juga belum bisa menarik garis dengan baik. Kemudian hampir 60% ini anak-anak sama sekali belum siap untuk belajar gitu. Saya dilema, gimana ya saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang 60% ini dalam kategori belum berkembang ini, tetapi di lain sisi saya harus menyediakan pembelajaran untuk tujuan pembelajaran agar tercapai pada mata pelajaran lain selain bahasa Indonesia dengan elemen membaca dan menulis. Nah, ini menjadi dilema saya bagaimana saya bisa di satu sisi bisa memfasilitasi belajar peserta didik saya yang 60% ini, tetapi tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan di awal dapat tercapai. Begitu Bu Destri kira-kira Hmm. keresahan saya. Baik, jadi bisa saya garis bawahi nih masalah dari Bu Rizka ya, bahwa pada saat melakukan asesmen awal, ternyata 60% dari murid Bu Rizka itu masih memiliki kemampuan membaca dan menulis yang rendah ya, atau bisa dibilang buta huruf begitu ya. Sementara Bu Rizka juga punya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi dilema nih di sini gitu ya. Baik, Betul Bu Destri. nah dari percakapan kita ini, apa nih yang Bu Rizka harapkan? Yang saya harapkan adalah saya bisa punya rencana bagaimana murid-murid saya ini bisa kebutuhan belajarnya tercapai gitu, kesiapan belajarnya tercapai dari 60% ini. Tetapi saya juga tercapai juga tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan di awal itu. Itu sih Bu Desri, saya ingin, mmm, mencari jalan keluar gitu di antara kedua ini, kedilemaan saya ini. Baik Bu Rizka, jadi harapannya bagaimana supaya kebutuhan belajar siswanya tercapai begitu ya? Dan juga anak-anak saya itu bisa membaca tentunya ya Bu Desri, memiliki kemampuan Iya, membaca dan menulis permulaan, meningkatlah kemampuannya. oke, ya, baik. Jadi di samping, kebutuhan belajar terpenuhi, kemudian kemampuan membacanya juga tercapai begitu ya? Nah, Iya Bu Desri. mmm, kira-kira menurut Bu Rizka kriteria siswa, kebutuhan belajarnya terpenuhi itu seperti apa sih? Jadi untuk di fase awal, fase A, di kelas 1 terutama gerbang utama ini adalah saya mengamati dan saya berharap bahwa murid-murid saya itu dapat mengenal bentuk dan melafalkan bunyi huruf Bu Desri. Kemudian mereka juga bisa membaca suku kata, ada juga mereka bisa punya ketertarikan gitu terhadap membaca, sikap yang memunculkan minat membaca gitu. Kemudian mereka paham makna dari kata yang mereka baca. Saya juga berharap anak-anak saya memiliki jumlah kosakata yang dikenali sehari-harinya banyak gitu, dan juga kemampuan menulisnya ini di permulaan, yaitu sikap duduknya benar, cara memegang pensilnya juga benar, dan tarikan garisnya juga benar. Nah, dari kriteria ini yang ingin saya tuju gitu Bu Desri. Mmm.
Berarti kalau dari yang saya dengarkan dari Bu Rizka ini, secara tidak langsung ketika kebutuhan belajar sudah terpenuhi, murid tersebut sudah bisa membaca kalau gitu ya? Iya, Bu Desri. Iya, baik. Bu Rizka, kira-kira nih dari apa yang Bu Rizka sampaikan tadi, langkah apa nih yang akan Bu Rizka lakukan untuk mencapai kriteria kebutuhan belajar murid Bu Rizka itu terpenuhi? Dari awal untuk kebutuhan belajar saya sudah memetakan kesiapan belajar murid saya, Bu Desri. Jadi saya sudah memetakan yang mana yang kategori belum berkembang, mulai berkembang untuk kemampuan membaca dan menulis permulaan. Kemudian saya membayangkan kalau saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada terutama elemen membaca dan menulis ini bisa strateginya produk atau proses atau juga konten, Bu Desri. Sepertinya saya juga bisa sih melakukan program-program intensif membaca di kelas 1 yang untuk murid 60% ini, Bu Desri, agar dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan membaca, memberikan waktu khusus bagi mereka dengan media buku jilid baca sesuai dengan kemampuan awalnya. Oke, baik ya. Oh, ini menarik sekali nih rencana langkah yang akan dilakukan oleh Bu Rizka ya, untuk, memenuhi ketercapaian kebutuhan belajar ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyediakan waktu khusus ya, untuk siswa-siswa yang memang butuh secara intensif, dalam, memiliki kemampuan membaca itu. Nah, kira-kira nih dalam langkah yang akan Bu Rizka jalankan ini, kendala apa nih yang akan Bu Rizka hadapi pada saat melakukan langkah tersebut? Kendala atau tantangan mungkin ya, Bu Desri, ya, Mhm, tantangan yang mungkin saya akan hadapi untuk tindak lanjut dari tadi rencana saya pastinya adalah dukungan dari orang tua. Bagaimana saya bisa mengkoordinasi orang tua, berdiskusi dengan orang tua untuk sama-sama memberikan stimulasi. Saya di sekolah sebagai guru dan orang tua memberikan stimulasi lanjutan di rumah. Membaca dan menulis ini bukan hanya pembelajaran yang tidak kontinu. Jadi ketika tidak berkelanjutan di rumah, nah ini yang menurut saya menjadi tantangan saya. Agak sulit ketika tidak distimulasi di rumah. Jadi tantangan saya bisa dari orang tua. Kemudian tantangan saya juga bisa bagaimana saya bisa menggali diferensiasi ini untuk membaca permulaan, mencari ide-ide mungkin ya untuk diferensiasi pembelajaran baik dari konten membacanya atau dari proses membacanya murid atau dari produk yang nanti dihasilkan murid dalam kemampuan membaca atau menulisnya. Begitu, Bu Desri. berarti kendalanya adalah Bu Rizka nih butuh dukungan dari orang tua ya, koordinasi dengan Iya. orang tua untuk stimulasi lanjutan ya, agar siswa juga membimbing anaknya di rumah begitu ya, jadi menjadikan orang tua sebagai mitra begitu ya. Kemudian juga melakukan, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, menggali berdiferensiasi tadi kalau kata kuncinya yang saya dapatkan. Baik Bu Rizka. Nah, dari strategi atau langkah dan kendala tadi yang sudah Bu Rizka sampaikan, agar capaian atau tujuan pembelajaran tercapai nih sesuai dengan harapan Bu Rizka. Kira-kira strategi apa lagi nih yang bisa mendukung agar, tujuan pembelajaran itu tercapai maksimal begitu? Strategi lain ya, Bu Desri, Iya betul. sepertinya selain tadi mencari diferensiasi ide-ide, saya juga perlu menyediakan media membaca yang menarik, mungkin yang beragam, sesuai dengan tingkat dan kebutuhan belajar murid saya. Saya juga bisa mencari ide metode membaca, yang saya tahu kan sekarang metode membaca suku kata atau Montessori gitu. Saya mau ulik tuh, Bu Desri, bagaimana saya bisa menerapkan berbagai macam metode membaca yang cocok untuk karakteristik murid saya. Tentunya saya perlu mengeksplorasinya dengan mungkin membaca literatur gitu ya, Bu Desri, ya. Kemudian saya harus mencocokkan lagi untuk profil belajar murid saya terkait minat atau kesiapan belajarnya. Begitu, Bu Desri, sepertinya. Oke, ya berarti menyediakan media membaca dan yang menarik dan beragam begitu ya, kemudian tetap memperhatikan profil belajar muridnya. Kira-kira kapan nih, rencana strategi yang Bu Rizka sampaikan tadi akan Bu Rizka jalankan?
Berarti kan saya mulai dari ide strategi diferensiasi dulu, kemudian saya explore dulu metodenya, medianya. Mungkin saya perlu di bulan September ini untuk eksplorasi dulu nih, menguatkan ide-ide saya untuk nanti dituangkan dalam implementasinya di kelas. Sepertinya mulai Oktober saya akan coba, tetapi saya revisi dulu rencana pembelajaran saya mungkin ya Bu Desri di awal di akhir September ini, kemudian saya implementasikannya di Oktober. Tentunya saya juga harus berkoordinasi juga kan, jadi memerlukan waktu sampai akhir September ini dan implementasinya di Oktober. Berarti di akhir September ini Bu Rizka merevisi rencana pelaksanaan pembelajarannya dulu ya untuk menuju kepada terpenuhinya kebutuhan belajar murid ini. Dan di bulan Oktober nanti baru Bu Rizka akan mencoba menerapkannya begitu ya. Oh, saya jadi nggak sabar nih Bu Rizka. Oke, kira-kira nih pada saat pelaksanaan nanti, pelaksanaan implementasi strategi itu, Bu Rizka butuh bantuan siapa nih untuk kelancaran berjalannya strategi itu? Bantuan dan kerjasama yang saya perlukan ya pasti tadi ya Bu Desri dari orang tua murid untuk mendampingi dan memberikan stimulasi di rumah berkelanjutan gitu. Kemudian saya juga bekerja sama dengan rekan sejawat. Nah, karena rekan sejawat saya kan mitra saya gitu dalam berdiskusi gitu. Terkait ide-ide mungkin mereka bisa punya praktik baik gitu ya, sesama grade terutama ya atau sesama fase. Kemudian juga saya perlu nih koordinasi dengan kepala sekolah untuk ide saya yang ada program intensif membaca untuk murid yang 60% ini. Sepertinya seperti itu Bu Desri bantuan-bantuan yang saya perlukan. Oke, ya. Jadi saya bisa menangkap nih Bu Rizka. Jadi yang Bu Rizka butuh dukungan atau bantuan dari orang tua murid ya dalam menjalankan stimulasi ketika berada di rumah, kemudian butuh bantuan rekan sejawat ya. Kemudian butuh koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan program intensif yang akan Bu Rizka jalankan. Begitu ya? Betul Bu Desri. Bu Rizka, kita sudah mulai di penghujung percakapan nih karena waktu kita terbatas. Kira-kira nih dari diskusi kita ini, dari perbincangan kita nih, apa nih yang sudah Bu Rizka dapatkan? Luar biasa ya Bu Desri, ternyata tercerahkan nih sekarang. Tadinya saya mumet banget ini, dilema gitu ya. Jadi terima kasih nih saya ucapkan kepada Bu Desri ya, karena saya jadi terang dan jelas nih dalam melakukan langkah demi langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi terkait kesiapan belajar membaca dan menulis anak-anak murid saya di kelas. Saya juga punya ide terkait implementasi pembelajaran diferensiasi, kemudian saya harus explore metode dan media. Begitu juga saya juga harus merencanakan ini, merevisi rencana pembelajaran saya di bulan September ini untuk bisa diimplementasikannya di Oktober. Dan saya juga perlu untuk berbincang, berdiskusi dengan teman rekan sejawat, berdiskusi juga dengan mitra saya yaitu orang tua murid di rumah ya, kemudian juga kepala sekolah tentunya untuk program intensif membaca. Masya Allah, terima kasih Bu Desri, saya terang sekali. Iya, saya senang sekali nih mendengarkan jadinya Bu Rizka semakin tercerahkan nih dari masalah yang disampaikan tadi sudah menemukan solusi begitu ya. Saya jadi Alhamdulillah. tidak sabar nih menunggu pertemuan kita di percakapan selanjutnya nih. Saya ingin mendengarkan hasil dari implementasi rencana aksi yang akan Bu Rizka lakukan. Terima kasih atas waktunya Bu Rizka. Terima kasih Sampai juga Ibu ketemu lagi Desri. ya. Sampai Assalamualaikum Bu ketemu. Rizka, sehat selalu. Waalaikumsalam, sehat juga Bu Desri.